gendong tas merah. Pada hari ini kita akan menyimak di materi pertama adalah mengenai guru, tas, dan OSIS nih Bu Dini. Nah, kita akan berkenalan dengan para warga sekolah, khususnya ada dari guru, kemudian tas, dan OSIS. Nah, kira-kira siapa saja mereka-mereka ini Bu Dini? Nah, kita akan simak yang materinya akan disampaikan oleh Bu Dini. Dalam hal ini kita akan menyimak materi tentang guru dan tas ya, Bu Dini ya? Iya betul Cito. Oke, nah Sobat Juara dan seluruh peserta didik yang menyimak di rumah di BBI Radio, pelopor radio pendidikan tunanetra. Di kesempatan pagi hari ini langsung saja kita akan menyimak pematerian dari Bu Dini. Sebelum nanti kita akan berkenalan dengan kakak-kakak OSIS yang akan dijelaskan oleh saya di setelah ini. Oke, silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Cito atas pembukaannya. Baik, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan berkenalan nih. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang bagi peserta didik yang baru saja bergabung di keluarga besar SLB Negeri A Pajajaran. Nah, setelah kita menjadi keluarga besar, tak afdol rasanya jika kita tak berkenalan, gitu ya. Tak kenal maka apa Kak Cita ya? Kenal maka tak sayang Bu Dini. kita harus kenalan dulu ya sebelumnya. Harus dong, harus. Oke, saya perkenalkan, saya Dini Nur Fitriani. Bagi peserta didik SMP dan SMA nanti akan bertemu nih dengan saya pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan IPA ya di SMP dan SMA. Oke, nah sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu nih siapa saja sih gitu yang ada di SLB Negeri A Pajajaran, siapa saja sih gurunya gitu, siapa saja sih wakaseknya, lalu tenaga administrasinya siapa saja sih, siapa nih guru-guru kece nih sama tas-tas kece di SLB Negeri A Pajajaran. Baik. Nah, sebelumnya Ibu akan sampaikan tentang perangkat organisasi nih di SLB Negeri A Pajajaran. Ini kita mulai dari PLT Kepala Sekolah ya. Nah, di SLB Negeri A Pajajaran ini belum lama ini pada hari Rabu ya Kak Cita ya, tanggal 14 Juli 2021 itu baru saja telah serah jabatan ya dari Bapak Sudarman, Bapak Budi Setiono, yaitu ya. Jadi PLT Kepala Sekolah di SLB Negeri A yang sekarang adalah Bapak Budi Setiono SPD. Nah, di bawah PLT Kepala Sekolah ini kita mempunyai 3 wakasek dan 2 kepala divisi. Nah, yang pertama itu adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Leni ya, Ibu Leni Widuriningrat. Nah, itu yang jadi pemateri kemarin ya, Ibu Leni. Lalu yang kedua itu adalah Wakasek Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Basuki Raharjo. Beliau juga sudah kemarin menjadi pemateri ya, maksudnya. Betul. 3 itu Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana. Sama bersama Bapak Basuki kemarin menjadi pemateri yaitu Bapak Solihin ya. Betul. Solihin. Kemarin, ya. Setelah 3 wakil kepala sekolah, nah SLB Negeri A Pajajaran juga memiliki 2 kepala divisi nih. Yang pertama adalah Kepala Divisi Humas dan Advokasi, yaitu Bapak Dr. Yakobus Tribagio. Nah, beliau juga sudah menjadi pemateri nih pada MPLS kegiatan hari pertama. Dan yang kedua adalah Kepala Divisi Bidang Resource Centers atau Pusat Sumber Bandung, yaitu Ibu Budi Siswati, yang juga beliau sudah menjadi pemateri pada kegiatan MPLS hari sebelumnya. Nah itu ya, jadi SLB Negeri A Pajajaran ini memiliki 3 wakil kepala sekolah dan 2 kepala divisi.
Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan nih siapa saja sih kepala satuan pendidikannya. Karena di SLB Negeri Apa Jajaran ini kan ada SD LB, ada SMP LB, dan SMA LB. SMA LB, betul. Nah, siapa saja nih ini kepalanya nih? Nah, yang pertama adalah kepala untuk Satuan Pendidikan SDLB itu adalah Ibu Neng Siti Rostiatin SPD. Nah, bagi anak-anakku yang baru saja masuk di SDLB, nah, Bu Neng ini adalah kepala satuan pendidikannya. Lalu yang kedua adalah KSP SMP LB, yaitu Ibu Yuyun Supriyatini, SPD. Nah, bagi anak-anakku juga yang baru masuk di Bu Yuyun ini adalah kepala satuan pendidikan di SMP LB. Dan yang terakhir untuk KSP SMA LB itu adalah Ibu Inaningsih SPD. Untuk kelas 10 nih ya, yang baru masuk, beliau adalah kepala satuan pendidikannya. Nah, di SLB Negeri Apa Jajaran juga ada nih tim pengembang kurikulumnya. Nah, yang mengembangkan kurikulum di sekolah itu seperti apa nih? Ada timnya untuk tahun ajaran ini dan tahun sebelumnya. Nah, anggota-anggotanya adalah yang pertama Bapak Yakobus Tribagio, lalu yang kedua adalah Ibu Neng Siti Rostiatin, lalu yang ketiga adalah Ibu Inaningsih, yang keempat adalah Ibu Yuyun Supriyatini, yang kelima adalah Bapak Rian Ahmad Gumilar, yang keenam adalah saya sendiri Dini Nur Fitriani, dan yang ketujuh adalah Ibu Anggita Pratiwi. Nah, selain tim pengembang kurikulum sekolah, nah selanjutnya ada tim pengembang kurikulum khusus untuk kelas MDVI nih. Dengan anggotanya yang pertama Ibu Yuyun Supriyatini, lalu yang kedua ada Ibu Ardiani Novarita, lalu yang ketiga ada Ibu Agustina Sonjaya, yang keempat itu ada Ibu Tati Sumiati, dan yang kelima itu ada Ibu Erna Rosiani, yang keempat itu ada Ibu Dwi Ratna, dan yang ketujuh ini ada Bapak Hoir ya, Bapak Abdul Hoir. Nah, selanjutnya nih ada anggota nih di bidang kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu yang pertama adalah Bapak Edi Ali Suryanto, lalu yang kedua adalah Ibu Tati, yang ketiga adalah Ibu Agustina Sonjaya, dan yang keempat adalah Muhammad Fahmi. Nah, petugas administrasi di bidang kesiswaannya yaitu Ibu Asti Purnamasari dan Bapak Endang Rahman. Selanjutnya ada bidang koordinator nih, koordinator bimbingan konseling yang diketuai oleh Bapak Dr. Yakobus Tribagio. Lalu untuk koordinator asesmen yaitu Ibu Tati Sumiati. Lalu yang menjadi koordinator untuk kegiatan pramuka itu ada Ibu Dwi Ratna, Bapak Abdul Hoir, lalu Bapak Maman Suherman, dan yang keempat adalah Ibu Tuti Rahmawati. Nah, untuk koordinator ekstrakurikuler dan upacara ini ada Bapak Edi Ali Suryanto dan Noviardi Tupan. Lalu untuk koordinator UKS-nya itu ada Ibu Ardiani Novarita. Dan wakil koordinator UKS-nya yaitu Ibu Syifa Astuti dengan anggota Ibu Fitri Nuraini Priherlani. Dan yang ke koordinator musik nih. Koordinator musik ini adalah Bapak Noviardi Tupan dan Bapak Edi Sundara. Nah, lalu ada koordinator pendidikan agama dan budi pekerti yang diketuai oleh Bapak Haji Syahril Laudisika dengan anggota yang pertama adalah Bapak Asep Kosasih, yang kedua adalah Bapak Sumardi, yang ketiga adalah Bapak Uke Suharsono, dan yang keempat Bapak Fahmi. Nah, selanjutnya anggota dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana itu ada Bapak Dida Kusdana, dan yang kedua adalah Bapak Irfan Eriana Arif Pratama. Yang selanjutnya nih ada petugas administrasi bidang sarana dan prasarana. Yang pertama adalah Bapak Sandi Suwardi, yang kedua adalah Bapak Endang Rahman, dan yang ketiga adalah Bapak Hangga Kurnia.
Nah, selanjutnya ini ada koordinator nih di bidang perpustakaan, nih, yaitu Ibu Yuniati. Nah, Ibu Yuniati ini mempunyai petugasnya di bawahnya adalah petugas administrasi perpustakaan. Yang pertama adalah Bapak Yana Haryana, lalu yang kedua adalah Ibu Sheila Febriani, yang ketiga Bapak Hangga Kurnia, lalu yang keempat adalah Bapak Afif Gunawan, dan yang kelima serta Ibu Anggita Pratiwi. Nah, lalu selanjutnya ada koordinator nih di bidang percetakan braille yang diketuai oleh Bapak Dida Kusdana. Dengan sekretaris Ibu Erna Rosiani, bendahara Bapak Sandi Suwardi, dengan penanggung jawab produksi adalah Bapak Endang Rahman, yang beranggotakan Bapak Usep Ridwan, Ibu Yuniati, dan Ibu Asti Purnamasari. Nah, yang keempat nih, di bawah Kepala Divisi Humas dan Advokasi yang diketuai oleh Bapak Tribagio ini, mempunyai anggota, yaitu yang pertama Bapak Rian Ahmad Gumilar, lalu yang kedua adalah Ibu Syifa Astuti, lalu yang ketiga adalah Anggita Pratiwi. Nah, selanjutnya di SLB Negeri Pajajaran juga memiliki pengelola atau instruktur ICT. Nih, yang pertama itu Bapak Usep Ridwan, yang kedua adalah Ibu Aan Rohanah, lalu yang ketiga adalah Bapak Noviardi Tupan, dan yang keempat adalah Bapak Endang Rahman, yang kelima adalah Ibu Sheila. Ada koordinator Litbang nih dan PPL yang diketuai oleh Ibu Erna Rosiani SPD. Nah, selanjutnya ada bidang koordinator kerjasama dan LSM yang diketuai oleh Ibu Inaningsi. Nah, selanjutnya ada juga pengelolaan informasi sekolah atau web media sosial yang diketuai oleh Ibu Tidia Ashifa, lalu anggotanya adalah Bapak Hangga Kurnia Saputra, yang ketiga adalah Ibu Sheila Febriani, dan yang keempat adalah Ibu Anggita Pratiwi. Nah, selanjutnya ada koordinator bidang Busa Kerja yang diketuai oleh Ibu Agustina Sonjaya. Anggotanya adalah Ibu Noviardi Tupan, Bapak Maman Suherman, Ibu Yugen Supriyatini, yang keempat adalah Ibu Tati Sumiati, dan yang kelima saya sendiri Dini Nur Fitriani. Nah, selanjutnya untuk bidang kepala RC itu sekretarisnya adalah Ibu Tati Sumiati dan bendaharanya itu adalah Ibu Yugen Supriyatini. Yang ketiganya adalah bidang advokasi dan edukasi itu Bapak Rian Ahmad Gumilar. Untuk bidang sarana dan prasarana serta media itu Bapak Solihin. Untuk bidang humas dalam RC itu ada Bapak Fahmi Salman. Lalu bidang kerjasama dan profesionalnya itu ada Lalu untuk koordinator asesmennya ada Ibu Tuti Rahmawati. Lalu untuk bidang pembinaan GPK-nya ada Noviardi Tupan. Dan untuk bidang litbangnya ada Ibu Erna Rosiani. Nah, yang terakhir untuk GPK-nya di SLB Negeri Pajajaran ini ada Ibu Budi Siswati. Yang kedua adalah Ibu Leni Widuriningrat, lalu yang ketiga Ibu Yuyun Supriyatini, lalu yang keempat itu Muhammad Fahmi, lalu yang kelima itu Ibu Dwi Ratnawati, yang keempat Dini Nur Fitriani, lalu yang ketujuh Ibu Tuti Rahmawati, dan yang terakhir Ibu Fitri Nur Aini. Nah, itu Kak Cito banyak sekali ya. Wow, banyak sekali, kalau dihafalkan mungkin agak susah ya Bu Dini ya. Wow. Ya, Sobat Juara yang menyimak dan seluruh peserta didik PLS yang saat ini menyimak juga di rumah, kira-kira kalau kita kasih tantangan untuk menghafal bisa nggak ya? Nah, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya Kak Cito aja susah Bu Dini buat hafal. Gitu. Iya, saya juga yang sampai... baca ngos-ngosan. Oke, kita buka pertanyaan nggak nih Bu Dini? Boleh buka pertanyaan ya, silahkan apabila ada pertanyaan dikirimkan ke nomor 089-670-860086. Nah, sekarang kita berkenalan dengan tenaga administrasi sekolah ya di Oke, kita akan mulai berkenalan. Silakan Bu Dini. Nah, anak-anakku di sekolah Kak kita ini memiliki
20 orang tenaga administrasi sekolah. Ini yang diketuai oleh Ibu Siti Aisyah ya. Nah, beliau adalah Kasubag Tata Usaha ya di SLB Negeri A Pajajaran. Nah, dengan yang beranggotakan Bapak Edi, Bapak Mamat, Bapak Sandi, Ibu Nevi, Pak Eka, Pak Endang, Ibu Ratna, Bapak Yana, Ibu Yati, Pak Hangga, Ibu Eva, lalu Ibu Asti, Bu Ampu, Pak Afif, Pak Wasca, Bu Sela, Bu Anggita, dan Bapak Abdul Aziz serta Ibu Tidia. Nah itu Kak Cito, 20 orang. Oh, 20 orang ya. Di SLB Negeri A Pajajaran yang menjadi tenaga administrasi sekolah ya. Oke, benar. Jadi 20 orang ya Bu Dini ya. Saya selama ini sudah lama loh jadi murid di SLBNA, tapi nggak tahu kalau jumlahnya ada 20 orang. Luar biasa, banyak sekali. Banyak sekali, ya. Mereka punya tugas masing-masing nih, tapi akan terlalu panjang kalau dibaca. Ya, waktunya nggak cukup. Lebih baik nanti tanya-tanya aja deh ya sama Bu Dini, atau mungkin tanya langsung. Membuka ini layanan WhatsApp buat ditanyain di luar jam kegiatan ini. Boleh, silahkan ya. Apabila ada pertanyaan. Ya, mungkin saja ada pertanyaan nih Bu Dini. Aduh, saya kan baru, bingung ngapalinya gitu. Kan kita nggak ketemu. Kalau ketemu mungkin aja berinteraksi ya Bu Dini ya. Iya, betul Cito. Walaupun berinteraksi sebelum pandemi, tapi nggak hafal. Kadang masih suka ketukar-tukar, apalagi yang bukan jarang, maksudnya emang bukan bagiannya mengajar di kelas. Jadi ketukar sama, kadang ketukar misalnya sama Teh Anggita sama Teh Tidia, ketukar-tukar. Jadi mungkin itulah ya perkenalan dari guru, tas, dan tadi kita membahas juga tentang kepala sekolah kita yang baru, Dini ya. Iya, betul. Pak Budi ya sekarang. Pak Budi, betul sekali. Oke. Nah sekarang boleh nih kita berkenalan dengan OSIS di SLB Pajajaran ini siapa OSIS saja sih? Oke, boleh deh kita kenalan dulu sama OSIS. Oke. Setelah tadi Sobat Juara dan juga seluruh peserta didik PLS yang saat ini sedang menyimak di BBI Radio, kita mendengar tadi jajaran dari Bapak Ibu Guru ya, dari mulai tas hingga dari mulai kepala sekolah hingga tas, dan wow sektor-sektor terkecilnya pun disebutkan luar biasa sekali oleh Bu Dini. Boleh mungkin kasih aplaus di rumahnya masing-masing untuk Bu Dini. Wow. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan kakak-kakak OSIS. Nah, kira-kira kakak-kakak OSISnya nggak kalah banyaknya atau justru kurang nih Bu Dini? Kira-kira menurut Bu Dini gimana? Kayaknya banyak ya. Siapa nih yang jadi OSIS? Ayo. Oke, memang betul banyak sekali dari tahun ke tahun OSIS ini bisa sampai 21. Terbanyak dulu di 24 ya, di tahun 2017 kalau tidak salah. Itu 24 staff ya. Kemudian sekarang lebih kecil Bu Dini ya, karena nggak tahu penyusutan, nggak tahu kenapa, mungkin kabinet ramping barangkali ya. Seleksi alam ya Cito ya. Ya, seleksi alam, betul sekali, kabinet ramping tapi ketuanya bukan ramping. Oke, jangan, itu body shaming. Oke. Baik, kita akan mulai berkenalan dari ketua OSISnya dulu nih. Kira-kira ketua OSISnya siapa nih Bu Dini? Siapa ya ketua OSIS yang sekarang ya? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Oh, oke, ketua OSISnya adalah Mas Dwi Cito Laksono yang saat ini sedang berbicara di depan Anda sekalian. Iya, betul sekali. Ini adalah suara Dwi Cito Laksono yang katanya
wah ini sih kayaknya bukan siswa deh, ini kayaknya guru deh. Enggak. Betul sekali Cito, baik yang nyangka guru ini suara Cito. Iya, makanya saya harus pakai seragam kemana-mana gitu Bu Dini supaya disangka siswa gitu, maksudnya nggak disangka guru gitu ya. Ya ampun, terlalu tuakah diriku. Oke, itu adalah ketua OSIS yang kebetulan menjabat 2 periode di 2021, kemudian terpilih kembali untuk periode jabatan 2021-2022. Nah, kemudian di 2020, 2021, 2022 itu udah mulai menipis, ya. 2020, 2021 itu masih banyak Kak Dini, Bu Dini. Ada 16 orang atau 15 orang, 16 ya, 16. Kemudian sekarang menyusut jadi 9 orang. Wow, penyusutan yang sangat drastis. Baik, kita akan menuju ke sekretaris. Wakil dulu deh. Wakil dulu. Kita di wakil ada Kak Zainal Arifin yang kemarin mengikuti lomba MTQ dan juara 2 sama seperti ketuanya di Cipta Baca Puisi kemarin. Boleh berikan aplaus dulu di rumahnya masing-masing untuk wakil ketua OSIS kita. Ketua OSISnya nggak usah ditepuk tangan deh. Oke. Masa nyuruh tepuk tangan untuk diri sendiri kan lucu. Kemudian di sekretaris nih Bu Dini. Sekretaris kira-kira ada siapa? Oke, ini adalah makhluk baru, maksudnya manusia baru yang datang di 2020. Ya, 2020 siswa baru maksud kami. Bukan makhluk baru. Kalau makhluk baru nggak tahu ya, itu mungkin datang dari luar angkasa barangkali. Tapi ini tidak. Ini datang dari Bekasi. Ini ada Kak Vira Yunita Chaniago. Wow, mungkin ada yang pernah berkenalan dengan Kak Vira? Luar biasa. Halo Kak Vira. Halo Kak Vira. Oke, ini sekretaris yang paling cekatan menurut ketuanya Kak Bu Dini. Boleh berikan aplaus juga deh. Oke, kita kemudian di bidang apa lagi? Bidang kehumasan. Ada Kak Deli Setiamukti. Boleh berikan aplaus. Ini juga termasuk kakak-kakak OSIS yang semangat dan semua kakak OSIS semangat demi untuk memajukan sekolah tercinta SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung. Oke, kita selesai di bidang kehumasan. Sekarang kita ke bendahara. Apa? Ya, ada yang Cico dan Imut dari kelas 9 LB. Ini ada Kak Gina Rahmadina. Boleh tepuk tangan buat Kak Gina. Halo Kak Gina. Halo, sapa dulu. Hai Kak Gina. Apa kabar? Kemudian kita akan kemana lagi Bu Dini? Kita akan menuju ke bidang pramuka dan upacara. Nah, nanti bidang pramuka dan upacara juga akan hadir membantu kita nih Bu Dini sebagai moderator atau MC di pematerian berikutnya. Jadi gak usah khawatir kalau yang lain gak bisa kenalan, mendengar suaranya kakak kita yang satu ini di bidang pramuka dan upacara, khusus di acara ini dihadirkan menjadi moderator untuk kalian yang penasaran siapakah beliau. Oke, beliau siapa? Nah, beliau adalah Nadila Rahmawati. Boleh disapa dulu Kak Bu Dini? Halo. Halo. Nah, kebetulan beliau juga salah satu announcer di BBI Radio Streaming dan insya Allah juga yang lain juga bisa ikut serta bersama Kak Nadila menjadi announcer di BBI Radio Streaming. Oke, Sobat Juara dan peserta didik PLS dan peserta didik lainnya yang menyimak pada kesempatan hari ini, kita akan menuju ke bidang apa lagi? Keagamaan. Di sana ada Kak Lita Amalia. Boleh sapa dulu? Halo Kak Lita. Hai. Kemudian kita akan berkenalan lagi. Tapi sebelum itu kayaknya kita pada penasaran. Nah, nanti di bidang keagamaan mungkin akan berinteraksi dengan Kak Lita
Nah, mungkin di ekskul PAB ya, Bu Dini ya? Betul. Iya, siap. Nah, nanti kita akan berinteraksi dengan beliau. Siapakah beliau? Oke, kemudian kita akan menuju ke mana lagi? Musik. Ya. Kesenian. Di sana ada 2 orang. Ini pasangan, ya, maksudnya pasangan di Sekdit ya, bukan pasangan yang lain. Oke, kita sapa di sana ada Kak Firly Olivia dan Kak Rizky Anugrah. Wow, halo Kak Halo. Rizky, halo Kak Firly, dan Kak Firly itu beliau itu aktif ya Bu Dini ya dalam berkonten ya. Saya lihat beberapa kali hadir di musik, di YouTube musik. Wow, keren sekali ya. Boleh give applause dulu buat Firly. Ya, nanti kita berkenalan ya. Karena kalau tak kenal seperti yang kita bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Karena itu walaupun dalam kondisi berjauhan seperti ini tidak menutup kemungkinan kita bisa kenalan dengan seluruh peserta didik baru ataupun yang lama. Kemudian terakhir sudah habis ya. Sudah habis ya Bu Dini ya? Oh, udah habis ya? Habis sedikit banget. Nah, kalau di OSIS nih kegiatannya apa aja nih Kak Cipto nih? Oke, menarik nih kalau ngomongin kegiatan. Untuk di bidang kehumasan, kita coba kulik di sana mempunyai mempunyai program nantinya mewujudkan BBI radio streaming. Nanti akan diorganisir ya, akan diatur sedemikian rupa agar BBI radio aktif untuk dinikmati oleh seluruh warga atau masyarakat Indonesia. Untuk warga SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung. Kemudian di keagamaan, di sana ada Kak Lita akan mengajak kita untuk sama-sama bertauhid, sama-sama mengkaji di berbagai ekskul PAB tentunya ya. Kemudian nanti akan ada kegiatan kajian bulanan untuk nggak tahu untuk ibu-ibu, nggak tahu untuk bapak-bapak atau ikhwan-akhwan. Nanti akan diatur oleh Kak Lita. Nanti akan disampaikan insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke, kemudian di bidang pramuka dan upacara, di sana ada Kak Nadila yang akan membawakan program program kerja untuk mengajak kita sama-sama berpramuka walaupun di rumah aja ya. Jadi kita tetap semangat untuk berpramuka ya, menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Wow. Kemudian di kesenian kan membawakan program yang asik, tentunya tentang musik dan seni. Program seperti apa nanti kita akan sampaikan mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dan tidak ada halangan untuk itu. Kita semua mudah-mudahan diberikan semangat ya, Bu Dini ya, walaupun dari meskipun kondisi masih pandemi seperti ini ya, tetap semangat ya. Iya, jangan sampai menghalangi semangat kita untuk berkarya, menghalangi semangat kita untuk belajar, menghalangi semangat kita untuk berpatriot. Oke. Nah, kira-kira mungkin begitu untuk program dari OSIS yang kurang lebih akan berjalan selama 2021 dan 2022, dan kita juga tidak menutup peluang untuk seluruh siswa baru ingin aktif misalnya di OSIS, boleh banget Bu Dini, selagi itu adalah peserta didik SMP dan SMA, kami tidak menutup kemungkinan itu. Jadi untuk seluruh peserta yang mau sama-sama untuk berhikmat untuk memajukan sekolah tercinta, bisa banget Bu Dini. Yang penting tetap menjaga akhlak, karena menjadi OSIS itu harus menjadi suri tauladan bagi warga sekolah yang lain. Mungkin begitu Bu Dini. Kita ngapain lagi sekarang Bu Dini? Oke, keren banget. Terima kasih Cito. Nanti kira-kira nih kalau ada pertanyaan untuk peserta didik kita yang baru ini, menghubungi siapa nih kalau ingin menjadi bagian dari anggota OSIS?
boleh menghubungi kehumasan saja atau langsung di eh, ketua OSISnya di nomor atau link saja ya, di link bit.ly garis miring WACHITO garis miring WACHITO bit.ly garis miring WACHITO. Nanti bisa tanya-tanya, Kak, kalau jadi OSIS itu apa benar kita tuh harus galak? Kak, apa benar jadi OSIS itu harus begini-begini? Enggak. Nanti kita ngobrol lebih lanjut di jalur pribadi saja. Mungkin begitu Bu Dini, ataupun mungkin sekarang ya ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali ya di nomor yang tadi sudah disebutkan. Oke, terima kasih nih Kak Cito, menarik sekali nih. Jadi bagi anak-anakku yang ingin bergabung dan ingin berpartisipasi menjadi anggota OSIS, boleh ya di tim kehumasan OSIS ini ya Kak Cito ya? Boleh banget. Nanti mungkin setelah pemilihan mungkin akan menjadi kandidat terbaik yang dicalonkan menjadi pengurus atau mungkin ketua menggantikan Kak Cito yang sudah 2 periode ini yang harus sudah pensiun. Begitu. Oke, sudah berpengalaman nih Kak Cito ini ya. Jadi anak-anakku apabila mendengar suara khas ini bukan guru ya, bukan Bapak. Bukan, sama sekali bukan. Tapi mungkin insya Allah akan menjadi guru. Ya, Amin. Mohon doanya saja. Oke. Oke, boleh Saya ya. harus kembali ke gunung, Bu Dini, setelah 2 periode. Setelah 2 periode menjabat, jadi harus kembali lagi ke gunung. Pensiun digantikan oleh generasi-generasi yang baru. Begitu. Oke. Gimana nih pengalamannya selama menjadi ketua OSIS, Cito? Pengalaman, saya pengalamannya banyak di luring. Dulu itu aktif di OSIS itu sebenarnya 2017, kemudian di 2020 malah aktifnya di rumah, tapi tetap aktif di OSIS. Dan kerasanya feel-nya beda banget, tapi walaupun begitu kita tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan yang harus diselenggarakan. Di antaranya adalah perpisahan, kemudian pesantren kilat berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dan masih banyak lagi yang lain. Pengalaman di OSIS banyak sekali. Jadi kalau nggak dicoba, sayang banget deh Bu Dini. Bu Dini mau jadi OSIS lagi? Ya. Oke, ikut dong. Tapi Bu Dini harus jadi guru. Nah, guru bagi teman-teman OSIS. Mungkin jadi penasehat barangkali. Karena kita masih harus dibimbing nih Bu Dini. Nanti, tapi nanti ada timnya ya Bu Dini ya yang mengarahkan nanti bersama kesiswaan ya, dibimbing oleh kesiswaan dan staf. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS SLB Negeri Apa Jajaran ini. Betul sekali. Coba kita cek apa ada pertanyaan sampai saat ini. Boleh. Belum, Kak Cito belum ada yang mau bertanya. Silakan ya yang ingin bertanya. Boleh dikirim ke WhatsApp ke nomor tentang guru-gurunya, mau ingin tahu siapa sih wali kelas saya tahun ini, atau siapa sih tas yang untuk mengurus untuk bagian ini, atau untuk ingin tuh Bu Dini, ini ada yang masuk dari WhatsApp, tapi sayang sekali tidak ada namanya, tapi mungkin pertanyaan kurang lebih begini. Ini Assalamualaikum Kak dan Bu Dini, izin bertanya, saya dari Sobat Juara di Pangalengan yang saat ini mempunyai hambatan sebagai tunanetra. Usia saya 17 tahun. Saya putus sekolah dari kelas 9 SMP dan mau masuk SMA itu nggak tahu mau kemana. Setelah saya mendengar dari banyak orang, ada SLB NA Pajajaran, saya tertarik sekali. Nah, saya bisa nggak masuk langsung jadi bagian dari OSIS? Setelah masuk sekolah, kemudian menjadi bagian dari OSIS. Karena kebetulan saya aktif bukan di OSIS sebenarnya, tapi di komunitas luar sekolah. Wow. Nah, untuk OSIS nih, Kak Cito gimana nih kira-kira?
Oke, baik. Karena 2021 dan 2022 ini masih berjalan dan tidak ada yang harus di netnya begitu ya, begini. Jadi mungkin bisa masuk di SLGNA, bisa banget. Tapi mungkin akan masuk jadi OSIS itu di 2022 setelah Di tahun periode. berikutnya ya Kak Cito ya. Betul sekali. Kita juga butuh nih kader-kader Bu Dini untuk aktif di OSIS. Jadi orang yang aktif di OSIS itu ada sebutan, katanya orang aktif di OSIS adalah orang yang hebat-hebat. Karena apa? Dalam OSIS itu adalah kita di situ adalah jiwa muda, kemudian harus menghadapi berbagai macam problematika yang mungkin dan bisa saja hadir, dan kita dituntut untuk menyelesaikan semuanya dengan bijak. Wow, ini yang susah. Keren nih OSIS kita. Itu yang susah. Jadi tapi kita harus optimis, kita harus tanamkan optimisme bahwa kita yakin bisa. Apalagi tadi kakak tadi yang bertanya, penggiat di komunitas nih Bu Dini, pasti sudah paham dengan berbagai problematika yang terjadi. Halo Bu Dini. Wah, Bu Dini kemana nih? Jangan ada yang langsung telepon nih untuk tanya tentang divisi-divisi di sekolah. Wow. Waduh. Udah mulai ditanya aja. Oke. Ada lagi mungkin yang mau tanya Bu Dini? Ya Bu Dini? Di WA kita coba lihat ya. Coba dicek dulu deh. Soalnya mungkin bingung gitu ya. Ada nih Kak Cito. Belum ada yang bertanya. Belum ada ya. Iya. Baik, rupanya karena pertanyaan tadi sudah dijawab dan kita juga sudah tiba di penghujung materi, bukan penghujung acara ya adik-adik dan kakak-kakak. Karena masih ada materi selanjutnya masih ada, ya? Betul. Karena yang nggak kalah menariknya nih. Karena aku salah paham, jadi saya langsung kasih disclaimer Bu Dini. Karena kemarin ada yang bilang, Kak, udah selesai ya? Belum, ini masih jam 9 pagi. Udah selesai? Iya, kemarin soalnya tadi tuh ada yang bilang katanya langsung assalamualaikum, jadi aku pikir udah selesai. Ya, telat lagi kamu ngomongnya, kenapa nggak bilang dari pagi sama saya gitu? Ya kalau dari pagi bisa aja dikasih tahu sama saya. Rupanya ya telat. Oke, nggak apa-apa Bu Dini. Dan kesimpulannya adalah kita harus saling mengenal dan mengetahui sebagai apanya beliau, karena agar sesuai pada porsinya. Betul sekali Bu Dini. Betul sekali Kak Cito. Baik. Kita bisa melanjutkan silaturahmi kita nanti kita di kelas ya, kita berkenalan lebih lanjut. Tapi kalau saya nggak bisa ke kelas karena saya bukan tenaga pengajar. Nanti coming soon ya. Nanti di kegiatan pramuka ya. Nanti kegiatan pramuka yang pengen ketemu minta foto-foto boleh deh. Bu Dini dan sahabat juara sekalian, saya Cito dan ada Bu Dini. Kita pamit dan jangan lupa simak pematerian berikutnya. Kita akan break beberapa lagu berikut yang sudah disiapkan operator kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.